Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan materi pengujian hipotesis komparatif K-sampel yang beranggotakan saya, Nurlaila Septiani dengan NIM akhir 064, Ulul Absar Abdillah dengan NIM akhir 065, dan yang terakhir Delvionita dengan NIM akhir 077. Apa sih sebenarnya hipotesis komparatif itu? Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap suatu masalah. Hipotesis yang baik selalu memenuhi dua persyaratan. Yang pertama, menggambarkan hubungan antar variabel. Yang kedua, dapat memberikan petunjuk bagaimana pengujian hubungan tersebut. Jadi, hipotesis komparatif adalah dugaan terhadap perbandingan nilai dua sampel atau lebih. Hipotesis komparatif sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, hipotesis komparasi berpasangan atau relasi. Yang kedua, hipotesis komparasi independen atau tidak berpasangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam bentuk pengujian hipotesis komparatif. Bentuk dari pengujian hipotesis komparatif dibedakan menjadi dua, yakni hipotesis komparatif dua sampel dan hipotesis komparatif K-sampel. Untuk jenis yang pertama, yakni hipotesis komparatif dua sampel, dibedakan menjadi tiga, yang mana dalam penggunaannya tergantung pada bunyi kalimat dalam merumuskan hipotesisnya. Tiga macam pengujian itu diantaranya, yang pertama ada uji dua pihak. Uji dua pihak bila dirumuskan hipotesisnya 0 dan alternatifnya berbunyi sebagai berikut. Misalnya, HA-nya, HO-nya tidak terdapat di HO melambangkan tidak terdapat perbedaan atau HO ini melambangkan adanya kesamaan. Misalnya, produktivitas kerja antara pegawai yang mendapat kendaraan dinas dan yang tidak mendapatkan kendaraan dinas. Lalu ada HA yang melambangkan adanya perbedaan. Di sini terdapat perbedaan produktivitas kerja antara pegawai yang mendapat kendaraan dinas dengan yang tidak. Lalu untuk jenis kedua, yakni ada uji pihak kiri. Uji pihak kiri digunakan apabila rumusan hipotesisnya 0 dan alternatifnya sebagai berikut. HO-nya melambangkan prestasi belajar siswa SMA yang masuk sore hari lebih besar atau sama dengan yang masuk pagi hari. Sedangkan HA-nya prestasi belajar siswa SMA yang masuk sore hari lebih rendah dari yang masuk pagi hari, atau dapat dituliskan dalam bentuk HO ini sampel pertama bisa lebih besar atau bisa lebih kecil dari sampel yang kedua. Sedangkan untuk HA-nya dapat dituliskan bahwa sampel pertama itu lebih kecil dari sampel kedua. Lalu untuk jenis yang ketiga ada uji pihak kanan. Uji pihak kanan digunakan bila rumusan hipotesisnya 0 dan alternatifnya berbunyi sebagai berikut. Misalnya, HO melambangkan disiplin kerja pegawai swasta lebih kecil atau sama dengan pegawai negeri. Lalu untuk HA-nya, disiplin kerja pegawai swasta lebih besar dari pegawai negeri, atau dapat ditulis dalam bentuk HO-nya sampel pertama itu lebih kecil dari sampel kedua. Sedangkan untuk HA-nya, sampel pertama itu lebih besar dari sampel kedua. Daerah penerimaan HO dan HA untuk ketiga macam hipotesis yang saya jelaskan sebelumnya ada pada uji deskriptif atau satu sampel. Pada bagian ini ditemukan statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis komparatif dua sampel yang berpasangan dan pengujian hipotesis komparatif dua sampel yang independen. Untuk hipotesis komparatif dua sampel yang berpasangan, hipotesis dalam penelitian tersebut berisi pernyataan yang membandingkan antara nilai variabel dari dua sampel yang berpasangan.
Sampel yang berpasangan dapat berupa satu sampel yang diukur 2 kali, misalnya nilai variabel sebelum sampel diberi penyuluhan dan nilai variabel sesudah sampel diberi penyuluhan. Jadi, hipotesis penelitian merupakan perbandingan antara nilai sebelum dan sesudah ada perlakuan, atau bisa membuktikan ada tidaknya perubahan. Sampel yang berpasangan juga dapat berupa dua sampel berpasangan yang diukur bersama. Misalnya, satu sampel diberi pelatihan, sedangkan sampel yang lain tidak diberi pelatihan. Untuk hipotesis komparatif dua sampel yang independen, yakni menguji hipotesis komparatif dua sampel independen berarti menguji signifikansi perbedaan nilai dua sampel yang tidak berpasangan. Sampel independen biasanya digunakan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian survei, sedangkan sampel berpasangan banyak digunakan dalam penelitian yang berbentuk eksperimen. Lalu untuk jenis bentuk pengujian yang kedua yakni hipotesis komparatif K-sampel. Pada bagian ini juga ditemukan statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis komparatif K-sampel yang berpasangan dan yang independen. Untuk yang berpasangan, penelitian dilakukan pada sampel yang jumlahnya lebih dari 2, yang pengambilan sampelnya dilakukan secara acak. Kemudian dianalisis rata-rata antara satu sampel dengan sampel lainnya, apakah ada perbedaan atau ada yang tidak secara signifikan. Signifikan artinya perbedaan atau persamaan rata tersebut dapat digeneralisasikan terhadap populasi di mana sampel tersebut diambil. Lalu untuk hipotesis komparatif K-sampel yang independen, yakni data penelitian dapat berasal dari sampel independen yang dianggap berasal dari populasi yang sama. Masalahnya adalah menentukan apakah perbedaan di antara sampel-sampel yang diobservasi itu merupakan petunjuk adanya perbedaan di antara populasi-populasi atau apakah perbedaan tersebut hanya perbedaan secara kebetulan saja yang dapat diharapkan terjadi di antara sampel-sampel random dari populasi yang sama. Materi selanjutnya yakni cara pengujian dari hipotesis komparatif. Nah, cara pengujian. Yang pertama adalah hipotesis komparatif dua sampel yang berpasangan. Bisa dilakukan dengan tes McNamar. Teknik ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi atau berpasangan bila datanya berbentuk nominal atau diskrit. Rancangan penilaiannya biasanya berbentuk before after. Jadi, hipotesis penelitian merupakan perbandingan antara nilai sebelum dan sesudah yang di dalamnya ada perlakuan. Sebagai panduan untuk menguji signifikansi setiap perubahan, maka data perlu disusun ke dalam tabel segi 4 ABCD seperti berikut. Tanda plus dan minus sekadar dipakai untuk menandai jawaban yang berbeda. Jadi tidak harus bersifat positif dan negatif. Kasus-kasus menunjukkan perubahan antara jawaban pertama dan kedua muncul dalam sel A dan D. Seseorang dicatat dalam sel A jika berubah dari tambah ke kurang, dan dicatat dalam sel D jika ia berubah dari kurang ke tambah. Jika tidak terjadi perubahan yang diobservasi yang berbentuk tambah, dicatat di sel B, dan dicatat di sel C bila tidak terjadi perubahan yang diobservasi yang berbentuk kurang. A plus D adalah jumlah total yang berubah, dan B dan C yang tidak berubah. Tes McNamar berdistribusi Q². Oleh karena itu, rumus yang digunakan untuk pengujian hipotesis adalah rumus Q². Persamaan dasarnya ditunjukkan sebagai berikut. Dan keterangan yang sudah tertera. Uji yang kedua yaitu dengan Wilcoxon Match Pair Test. Seperti dalam uji tanda, uji Wilcoxon ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi bila datanya berbentuk ordinal atau berjenjang.
Uji ini memberikan yang lebih besar kepada pasangan yang menunjukkan perbedaan yang kecil. Dalam formulasi rumus Wilcoxon test terdapat tanda T. Ini adalah tanda untuk jumlah ranking yang berkonotasi plus atau minus yang paling sedikit atau minoritas. Adapun formulasi rumusnya adalah sebagai berikut yang tertera dalam slide. Yang kedua adalah hipotesis komparatif dua sampel independen. Cara yang pertama yang digunakan adalah C kuadrat. C kuadrat digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel bila datanya berbentuk nominal dan sampelnya besar. Cara perhitungan dapat menggunakan rumus yang telah ada atau dapat menggunakan tabel kontingensi sebagai berikut. Nah, dengan memperhatikan koreksi Yates, rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut. Uji yang kedua adalah Fisher Exact Probability Test. Tes ini digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel kecil independen bila datanya belum nominal. Untuk sampel yang besar digunakan Q kuadrat. Data hasil pengamatan perlu disusun dalam tabel kontingensi seperti berikut. Tanda yang berwarna hitam dan biru dalam tabel hanya menunjukkan adanya klasifikasi, misalnya lulus atau tidak lulus, gelap terang, dan sebagainya. Nah, sementara itu ABCD adalah data nominal yang berbentuk frekuensi. Rumus dasar yang digunakan untuk menguji Fisher ditunjukkan pada rumus berikut. Yang pertama, jika N1 tambah N2 lebih dari 40 dapat dipakai tes Q kuadrat dengan koreksi kontinuitas dari Yates. Yang kedua, jika N1 tambah N2 antara 20 sampai 40 dan jika tak satu sel pun memiliki frekuensi yang diharapkan 5 dapat digunakan Q kuadrat dengan koreksi kontinuitas. Bila F kurang dari 5 maka dipakai tes Fisher. Nah, yang ketiga, kalau N1 tambah N2 kurang dari 20 maka digunakan tes Fisher. Untuk menggunakan tes media, maka pertama-tama harus dihitung gabungan dua kelompok, median untuk semua kelompok. Selanjutnya dibagi dua dan dimasukkan ke dalam tabel seperti berikut. Untuk pengujian dapat menggunakan rumus Q kuadrat seperti ditunjukkan pada rumus berikut. Dalam menganalisis komparasi sampel berpasangan atau berkolerasi, dalam pengambilan data itu harus sama. Misalnya, pada data kelompok angkatan. Kemudian, pengujian komparasi sampel berpasangan ini terdapat dua tes. Yang pertama, tes Cochrane. Yang kedua, yaitu tes Friedman. Di mana tes Cochrane ini digunakan dengan data nominal atau dikotomi, misalnya dengan jawaban ya atau tidak. Kemudian, tes Friedman digunakan pada data ordinal atau ranking. Menurut Cochrane 1950, seperti yang dikutip Siegel 1994, rumus yang digunakan seperti yang di samping. Kriteria pengujian atau kaidah keputusan seperti yang pertama, jika Q hitung kurang dari harga Q kuadrat untuk taraf signifikan tertentu dan DB sama dengan K min 1, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jika Q hitung lebih besar dari harga kritis Q kuadrat untuk taraf signifikansi tertentu dan DB sama dengan K-1. Menurut uji Friedman, rumus yang dapat digunakan seperti di samping. Menurut Sugiono 2002, N itu merupakan banyaknya baris dalam tabel, K banyaknya kolom, RJ jumlah ranking dalam kolom. Oleh karena itu, K sampel berpasangan, maka jumlah kasus N sama untuk setiap sampel. Sehingga jika jumlah sampel kecil yaitu K3 dan 2 kurang dari N kurang dari 9 atau K4 dan 2
kurang dari N kurang dari 4 digunakan tabel Friedman. K lebih dari 4 dan N lebih dari 9 digunakan tabel Q kuadrat. Kemudian, ketentuan pengujian menurut Sugiono 2002. Yang pertama, Q kuadrat hitung kurang dari Q kuadrat tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Yang kedua, Q kuadrat hitung lebih dari Q kuadrat tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hipotesis komparatif K sampel independent. Untuk jenis yang pertama, ada Chi-square K samples. Menurut Sugiono pada tahun 2002, teknik ini digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis komparatif K sampel independent untuk data diskrit atau data nominal. Rumus Chi-square K samples sama dengan Chi-square 2 sampel independent. Seperti yang Anda bisa lihat di layar PPT. Next, ada Kruskal-Wallis test. Kruskal dan Wallis mengembangkan uji untuk kasus yang memiliki 3 atau lebih populasi. Kriteria uji didasarkan pada pangkat atau ranking yang layak digunakan pada rancangan acak lengkap. Uji Kruskal-Wallis dilakukan berdasarkan analisis sampel-sampel random independen dari setiap populasi K. Asumsi yang digunakan adalah semua populasi induknya kontinu dan identik, kecuali lokasinya. Hipotesis untuk Kruskal-Wallis test dengan populasi K lebih dari 3 adalah: yang pertama, H0 menyatakan semua populasi adalah identik atau semua populasi yang diuji memiliki lokasi yang sama. Sedangkan H1 tidak semua populasi identik. Untuk statistik Kruskal-Wallis test bisa dilihat di layar PPT. H atau W dapat diperkirakan dengan konstribusi Chi-square atau menyebar sebagai X kuadrat dengan derajat bebas K-1 bila Ni tidak terlalu kecil atau lebih dari 5. Hipotesis 0 dari populasi yang identik akan ditolak jika statistik tesnya besar, sehingga akan digunakan tes lain yang bernama upper tail test. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.